Selamat sore. Perkenalkan, saya Gunasio Budi dari Unisma Bekasi, Fakultas PJKR semester 2. Saya dari kelas paralel 2. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang dinamika perkembangan anak usia dini. Slide pertama yang saya ingin tampilkan adalah pendahuluan. Di pendahuluan ini saya ingin sedikit menjelaskan tentang perkembangan anak usia dini. Kita mulai. Menurut Badan WHO, anak usia dini adalah anak yang berusia 0 sampai 8 tahun. Sedangkan perkembangan anak usia dini adalah kemajuan yang dialami anak secara menyeluruh, mulai dari segi fisik hingga sosiologi dan emosional anak. Usia dini adalah masa kritis bagi anak karena di periode inilah otak anak berkembang dengan sangat pesat dan masih bisa berubah sesuai bentukan orang tua hingga faktor lingkungan. Di fase ini kapasitas otak anak berkembang hingga 80% dibanding otak orang dewasa. Slide berikutnya adalah aspek-aspek perkembangan anak usia dini. Aspek-aspeknya seperti berikut. Yang pertama, perkembangan fisik dan motorik, kemampuan berkomunikasi atau berbahasa, kognitif atau belajar berpikir dan memecahkan masalah. Yang terakhir, sosio dan emosional. Aspek yang pertama kita bahas adalah perkembangan fisik dan motorik. Perkembangan motorik adalah proses tumbuh kembang kemampuan gerak seorang anak. Pada dasarnya, perkembangan ini berkembang sejalan dengan kematangan saraf dan otak anak. Motorik merupakan perkembangan pengendalian gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinir atau susunan saraf, otak, dan otot. Contohnya seperti di gambar. Slide berikutnya adalah kemampuan komunikasi dan bahasa. Di fase ini, anak baru mulai belajar teknis cara berbicara dan mengenal kosakata dengan keterbatasan. Anak juga masih membutuhkan bimbingan untuk berbicara dengan baik, mengelola emosi, dan rutinitas untuk memberi struktur pada aktivitas agar ia merasa aman. Berikutnya, kemampuan anak dalam memecahkan masalah. Kemampuan ini anak untuk menyerap, memikir, dan memahami dunia termasuk mengingat, mencari pemecahan masalah, dan mengambil keputusan. Contohnya seperti di gambar, anak bermain Lego. Kemudian yang terakhir, bentuk sosial dan emosional. Perkembangan sosial emosional adalah kepekaan anak untuk memahami perasaan orang lain ketika berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan sosial pada anak ditandai dengan kemampuan anak untuk beradaptasi dengan lingkungan, menjalin pertemanan yang melibatkan emosi, pikiran, dan perilaku. Slide berikutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan untuk orang tua pada anak. Di usia 1 sampai 2 tahun merupakan masa tumbuh kembang yang paling cepat dibandingkan kelompok umur lainnya. Di masa ini, anak yang masih bayi akan mempelajari beberapa kemampuan dan keterampilan dasar dan memiliki keterampilan motorik seperti berguling, merangkak, duduk, berdiri, dan berjalan. Dan dari segi komunikasi, anak akan berusaha berkomunikasi dengan orang dewasa menggunakan bahasa yang kurang sempurna maupun nonverbal. Contohnya seperti anak akan berbicara baba, tata, maupun papa, mama. Slide selanjutnya adalah usia 2-3 tahun. Perkembangan anak di fase ini ditandai dengan anak yang sangat aktif, mengeksplorasi benda-benda yang ada di sekitarnya.
Anak juga mulai belajar mengembangkan kemampuan berbahasa, yaitu dengan berceloteh. Pada usia 2 tahun, anak menguasai 120 sampai 200 kata dan dapat menggabungkan 2 sampai 3 kata menjadi kalimat. Misalnya sudah bisa mengucapkan kesukaannya seperti mau makan atau tidak boleh tidur. Pada usia 3 tahun, umumnya si anak sudah bisa menguasai lebih banyak kata lagi, yaitu 900 sampai 1000 kata, dan sudah bisa menanyakan pertanyaan singkat. Dan secara sosio-emosional, anak-anak belajar memahami pembicaraan orang lain dan mengungkapkan isi hati mereka. Dan secara tidak langsung, mereka akan mengembangkan emosi mereka yang didasarkan oleh ruang lingkupnya, terutama di lingkungan keluarga dan sekitarnya. Kemudian di usia 4 sampai 6 tahun. Di usia ini beberapa anak mungkin mulai memasuki institusi bermain seperti playgroup atau taman kanak-kanak. Pada masa ini, anak sebisa mungkin harus dilibatkan dalam banyak kegiatan agar membantu mengembangkan otot-otot anak. Interaksi dengan lingkungan juga akan semakin luas sehingga perkembangan bahasanya semakin baik. Anak mampu memahami pembicaraan orang lain dan mampu mengungkapkan pikirannya. Dan dari sisi kognitif, perkembangan usia dini salah satunya ditunjukkan dengan keingintahuan anak terhadap lingkungan sekitarnya dan sering bertanya tentang semua hal yang dilibatkannya. Meski demikian, anak masih bersifat individu, walaupun sering bermain bersama teman-temannya. Ini adalah sifat alamiah anak dan akan berkembang seiring pertambahan usianya. Yang terakhir adalah usia 7 sampai 10 tahun. Di fase terakhir ini, perkembangan usia dini, anak akan mengalami perkembangan kognitif yang signifikan. Hal ini ditandai dengan kemampuan berpikirnya secara analisis dan sintesis, serta deduktif dan induktif, atau mampu berpikir bagian per bagian. Dari segi perkembangan sosial, anak mulai ingin melepaskan diri dari orang tuanya. Anak sering bermain di luar rumah, bergaul dengan teman sebayanya hilang. Anak juga mulai menyukai permainan yang melibatkan banyak orang dengan saling berinteraksi. Sedangkan dari segi emosi, Anda akan melihat kepribadiannya mulai terbentuk dan tampak sebagai bagian dari karakter anak yang dibawanya hingga dewasa. Dari aspek-aspek tersebut, saya dapat menyimpulkannya seperti ini. Setiap anak akan melalui perkembangan usia dini yang unik, bahkan di antara anak yang dibesarkan di keluarga dan lingkungan yang sama. Meski Anda telah mengetahui paduan di atas, jangan panik bila anak Anda tidak seperti gambaran tersebut. Memantau perkembangan anak usia dini bukan seperti membaca grafik yang akan mulus dari awal hingga akhir. Bila Anda mengalami kesulitan atau merasa menemukan kejanggalan dalam perkembangan anak usia dini, tidak ada salahnya berkonsultasi dengan dokter tumbuh kembang anak. Dari kesimpulan tadi merupakan penutupan dari presentasi saya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada kesalahan dalam perkataan saya mohon maaf. Dadah.